Kalau misalnya mahasiswa nggak punya pengalaman, gimana kira-kira ya? Cuman memang tidak semua mahasiswa kan menyukai bidang itu. Kampus Merdeka itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Bisa nggak Bapak bantu jelaskan ke kita seperti apa Kampus Merdeka tersebut? Halo Sobat UNH, senang sekali rasanya saya bertemu Anda di podcast UNH Menyapa kali ini. Nah sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri nih. Perkenalkan saya Juanda, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 Universitas Nurdin Hamzah. Nah di episode kali ini kita kedatangan nih bintang tamu spesial. Bukan bintang tamu sih, tapi tamu spesial ya. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah. Siapakah beliau? Langsung aja kita sapa. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Ya, sebelum kita berbincang lagi Pak, mungkin Bapak bisa perkenalkan diri nih ke teman-teman Sobat UNH yang ada di rumah. Silakan Pak. Halo semuanya, apa kabar ya? Salam buat mahasiswa ya yang ada di sini maupun di luar sana ya. Perkenalkan, nama saya Fatahul Huda. Biasa mahasiswa itu nyebut lebih akrabnya Pak Huda ya. Saya adalah dosen dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Nurdin Hamzah. Oke, beliau merupakan dosen di fakultas sebelah berarti Pak ya? Benar. Nah, Pak, apa aja sih kesibukan Bapak sebagai dosen di fakultas sebelah? Ya, kesibukan dosen itu banyak ya. Yang pertama, dari dosen itu ada tridharma. Oke. Ya. Saya ada pengajaran, penelitian, Iya. publikasi, kita ada buat buku juga. Tapi di samping kita sebagai dosen, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kesibukan Bapak adalah saya punya usaha kecil-kecilan. Ada soal kecil ya? Kesibukan lainnya Pak? Sebenarnya kecil-kecilan ya, mengisi waktu Iya. luang supaya kita tuh tidak tidak boring mungkin di rumah gitu ya, tidak sekedar betul. bekerja saja, tapi kita bisa mencari hobi kita. Hobi Bapak? Atau ada hobi lain Pak, kayak misalnya menggemari sesuatu yang baru? Hobi ya? Iya. Kalau Selain itu? saya pribadi sih ya, saya hobi lebih suka ke videografi sebenarnya. Oh, videografi ya? Videografi dan lebih ke desain ya. Desain. Karena Bapak suka yang sifatnya seni sih. Oh, seni ya? Lebih ke arah video Bapak tadi ya? Oke Pak, oke. Nah Pak, ngomong-ngomong soal itu tadi, Kampus Merdeka kita tadi, ini kan lagi hangat banget ya Pak diperbincangkan di perguruan tinggi Indonesia ya. Kampus Merdeka itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Bisa nggak Bapak bantu jelaskan ke kita seperti apa Kampus Merdeka tersebut? Ya, kalau kita ngomongin Kampus Merdeka ya, sebenarnya ini kan hasil dari kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah gebrakan dari Kemenristek, khususnya Mas Menteri ya. Oh, Mas Menteri. Mas Menteri. Jadi ini adalah suatu terobosan baru untuk mendobrak dunia perkuliahan sebenarnya. Namanya aja Kampus Merdeka ya. Iya. Jadi Kampus Merdeka itu kesannya kan kalau dulu kita kuliah itu kesannya kan hanya di ruangan saja nih. Iya, betul. Belajar antara dosen, mahasiswa di dalam ruangan. Iya. Nah kalau sekarang itu berbeda atmosfernya itu berbeda, gitu ya. Jadi mahasiswa itu kuliahnya tidak hanya di kampus, tapi bisa di tempat lapangan langsung. Iya, Pak. Tapi di sana bukan kuliah, tapi mahasiswa ngajar. Oh, ngajar sih. Benar. Iya.
Jadi teman-teman mahasiswa di luar bisa dapat kesempatan ya Pak belajar di luar kampus. Bukan hanya kayak tahun ke tahun itu hanya di kampus-kampus aja, tapi memiliki kesempatan untuk belajar di luar prodi mereka gitu Pak ya. Benar sekali. Jadi kan Kampus Merdeka ini macam-macam ya program Iya. yang diselenggarakan macam-macam. Iya Pak. Selain mengajar, itu ada juga magang tadi saya bilang. Oh magang. Magang, ada yang studi independen, ada riset ya. Mahasiswa juga bisa melakukan riset dengan dosen, kolaborasi dengan dosen. Ada juga yang biasanya tertarik itu ya, yang paling seru itu kita bisa pertukaran pelajar di luar negeri nih. Dan itu kampusnya kampus terbaik yang dipilih. Sampai sudah ke luar negeri juga Pak? Benar. Ada yang sudah sampai ke Jepang, ada yang ke Wow. Harvard, ya, Wow. ada yang Malaysia University, banyak macam-macam. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ini bisa lulus, itu adalah momen ajang yang sangat spesial sih kan menurut Bapak. Menurut Bapak ya. Kan ini Pak, kita sudah mencakup sampai keluar nih. Ya. Apakah itu membutuhkan persyaratan yang ribet atau bagaimana Pak? Pengalaman Bapak saja. Nah, kalau untuk peserta sendiri ya umumnya ya, pada Iya. umumnya memang bisa mahasiswa semester 3, semester 5, 7 ya. Tapi kalau untuk bagusnya, idealnya itu mahasiswa yang sudah semester 4. Oh, Kenapa? Ya karena biasanya mahasiswa semester 4 ini kan sedikit ada pengalaman. Iya betul sekali. Pengalaman organisasi, tapi Iya. kalau misalnya mahasiswa nggak punya pengalaman, gimana kira-kira ya? Kalau misalnya dia memiliki skill bahasa Inggris yang bagus, atau mungkin bisa public speaking yang bagus, itu bisa aja sih daftar. Kan nanti diseleksi juga sih. Oh, berarti ada lagi seleksiannya Pak ya? Ada seleksi. Berarti itu programnya itu ada begitu bervariasi Pak ya? Ada banyak, kira-kira ada berapa itu Pak selain program tadi itu? Tadi berapa udah disebut? Ini ya, saya dapat data terbaru. ya, ada data terbaru juga? Yang 2022 sekarang. Iya. Kalau yang 2021 yang pernah Bapak jalani itu kan cuma 3. Ada riset, ada mengajar di sekolah, sama pertukaran pelajar. Pertukaran. Nah, kalau sekarang itu lebih bervariasi. Salah satunya adalah ini, ada program Bangkit by Google. Wow. Program Bangkit by Google itu mahasiswanya bisa magang di perusahaan teknologi terkenal. Oh, Ya, tidak di luar negeri sih, di Indonesia juga ada. Nah, lagi yang lebih bagus lagi yang saya bilang tadi, ada namanya Indonesian International Student Award. Nah, itu adalah program biasanya di luar negeri sih. Nah, jadi kalau mahasiswanya punya bekal bahasa Inggris yang bagus, punya kemauan yang tinggi dan mentalitas ya yang penting, itu mereka bisa aja sih mendaftar dan ikut seleksi. Iya benar. Berarti untuk Bapak sendiri nih, perspektif Bapak tentang Kampus Merdeka ini bagaimana Pak sebenarnya? Kalau prospek sekarang itu sangat bagus sekali ya, karena selain di samping menambah pengalaman mahasiswa, itu juga bisa menambah soft skill, hard skill mahasiswa. Jadi kalau teman-teman sudah sering ikut kegiatan ini, kita udah punya bekal nih untuk Iya. dunia kerja nanti. Iya. Jadi kalau sudah punya bekal, nanti nggak kaget lagi di dunia kerja. Jadi mahasiswanya sudah punya, oh ya, ini kan sudah pernah saya lakukan dulu, gitu. Iya. Udah punya bekal-bekal seperti itu. Iya, jadi Iya. sudah diisi duluan ya Sudah Pak. diisi Jadi duluan. kalau mau Nggak- keluar dari kandang tadi sudah bisa. Nah, iya benar. Kalau udah jadi kandang kita pede gitu. Iya, jadi lebih percaya diri begitu ya Pak ya. Nah Pak, katanya nih Pak, dengar-dengar Bapak nih katanya pernah mengikuti program kampus mengajar Pak ya, sebagai dosen lapangan. Iya. Mungkin Bapak boleh ceritakan sedikit Pak sama kita di rumah. Ya, saya ikut kegiatan ini dimulai kemarin ya, awal 2022. 2022, Kebetulan itu dibuka Kampus Merdeka angkatan ketiga. angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Jadi kebetulan saya dan tim itu mengikuti namanya kampus mengajar ya, mengajar di sekolah. Iya Pak ya. Dan dapatnya itu di Sungai Bahar. Mungkin pernah tahu? Oh, Sungai Bahar, daerah Muara Jambi Pak ya. Muaro Jambi, Kabupaten Wah. Muaro Jambi. Nah, itu mengajar di desa SD terpencil. SD terpencil. SD terpencil. Oh, menjadi tantangan tersendiri ya Pak. Jadi mahasiswanya jadi guru di sana. Ya, tapi posisinya bukan menggantikan guru ya, tapi membantu guru mencerdaskan anak-anak bangsa. Wow, sungguh mulia sekali ya perjuangan yang seperti itu. Nah Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan apa aja sih yang Bapak bekali sama mahasiswa tersebut agar mereka mampu mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari? Nah, biasanya dari Kemenristek sendiri ya, mahasiswa yang ikut KM ini namanya ya. Iya, Pak. KM Kampus Merdeka itu kan disingkat KM. Heeh. Jadi mereka harus membuat program kerja namanya. Iya. Jadi selama mereka magang di lapangan, selama mereka 4 semester ya, 4 semester itu mereka harus punya program kerja. Iya. Baik program kerja mingguan, Iya, Pak. program kerja bulanan, Heeh. ataupun program kerja selama itu. Nah, jadi detail.
Nah, jadi saya selaku dosen bimbing lapangan nih, itu akan mengecek kira-kira program yang mereka ajukan untuk di SD-nya, Iya. khusus yang punya bapak ya, Iya. itu sesuai nggak, relevan nggak? Kalau misalnya cocok, bagus, itu biasanya saya ACC. Oh, langsung Bapak Ya, ACC. tapi kalau misalnya kurang cocok, itu biasanya kita diskusi lagi. Oh, diskusi. Nah, itu namanya sharing session. Oh, itu namanya sharing session ya. Jadi ada itu Iya, dulu Pak ada ya. pembekalan. Iya, pembekalan dulu tadi Pak ya. Nah Pak, untuk kawan-kawan mahasiswa ini kan kayak ada bertanya Pak di pikiran mereka. Ini sebenarnya perguruan mana aja sih yang boleh ikut, perguruan tinggi mana yang boleh mengikuti program Kampus Merdeka tersebut Pak? Benar. Kalau semua kampus ya, semua kampus boleh. Se-Indonesia tadi Pak ya? Perguruan tinggi swasta, negeri, semua. Semua? Ini kan nasional. Wah iya. Gitu. Wah. Jadi tidak ada batasan mau Iya. swasta mau negeri, semua mahasiswa boleh ikut. Wow, berarti untuk kita nih, wah kami gini wajib coba Pak ya. Wajib. Karena kayaknya bakalan kenal orang baru, Iya. suasana baru, tempat baru, mengenal lingkungan baru jadinya Pak ya. Salah satunya itu ya. Iya betul sekali Pak. Begitu Pak. Wah banyak sekali ya ilmu yang dapat kita petik dari pembahasan kita tadi. Nah itu kita punya kesempatan nih teman-teman buat belajar di luar prodi kita. Kapan lagi Kak? Kalau bukan mengikuti program tersebut. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Selamat datang di Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah merupakan salah satu program studi di bawah Fakultas Ilmu Komputer yang telah terakreditasi B. Dengan jumlah mahasiswa aktif sebanyak 296 dan 1.116 lulusan, program Studi Teknik Informatika memfokuskan mahasiswanya untuk penguasaan bahasa pemrograman atau biasa dikenal dengan programming, algoritma atau komputasi, serta sistem cerdas dengan tujuan untuk menangani masalah transformasi atau pengolahan data dengan proses-proses logika. Mulai dari tahun 2017, program Studi Teknik Informatika telah mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang terdiri dari kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung. Dengan kompetensi utama sistem cerdas yang meliputi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sistem pakar, fuzzy, jaringan syaraf tiruan, data mining, machine learning, dan Internet of Things. Program Studi Teknik Informatika Universitas Nurdin Hamzah berusaha untuk mendidik mahasiswanya sendiri agar dapat menjadi ahli di bidang teknologi informatika, khususnya komputasi cerdas. Program Studi Teknik Informatika juga didukung oleh tenaga pengajari yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta proses pembelajaran yang didukung dengan sistem e-learning melalui virtual class Universitas Nurdin Hamzah sendiri. Untuk pengembangan hard skill mahasiswa di bidang programming, multimedia, dan jaringan, program Studi Teknik Informatika sudah dilengkapi dengan fasilitas laboratorium komputer dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, seperti lab pemrograman dasar, lab pemrograman lanjut, lab grafis, lab multimedia, dan lab jaringan, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya dengan maksimal. Mulai 2021, Universitas Nurdin Hamzah sudah bekerja sama dengan tempat ujian kompetensi PTOK, dan program Studi Teknik Informatika membuka peluang kepada mahasiswanya untuk mengikuti program sertifikasi profesi BNSP. Program Studi Teknik Informatika juga aktif menyelenggarakan kegiatan workshop dan seminar sebagai agenda rutin setiap per semester, seperti workshop basis data, workshop pemrograman mobile, workshop pemrograman web, workshop jaringan komputer, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan kompetensi utama, lulusan program Studi Teknik Informatika di Universitas Nurdin Hamzah berpeluang besar untuk dapat meniti karir sebagai Intelligent System Analyst, Intelligent System Developer, Decision Support System Analyst, Specialist Internet of Things, Network Engineer atau Network Administrator,
dan web programming atau web developer. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bergabung dengan kita, dengan 2 juta rupiah kalian sudah bisa berkuliah di program studi teknik informatika Universitas Nurdin Hamzah, smart, visioner, dan inovatif. Terima kasih masih bersama kami di podcast UNH Menyapa. Nah Pak, ini ada program lain nggak nih yang mau kita bahas di podcast kali ini? Ya, kalau tadi kan sudah kita sebutkan ya, ada Iya. 2 program yang lagi berjalan nih. Iya. Nah, kalau sekarang ada lagi program yang terbaru, itu namanya Gerilya. Gerilya ini apa Pak? Ini Gerilya itu bukan kesannya mahasiswa suruh perang ya, Bang Gerilya bukan? tapi di sini lebih fokus ke ini, apa ya? Ke industri, Oh lebih industri tadi Pak ya? karena di bidang energi bersih, Oh iya betul. solar ya, energi bersih. Jadi kayak semacam ya bidang-bidang Pertamina gitu, solar ya. Cuman memang tidak semua mahasiswa kan menyukai bidang itu. Iya betul. Nah biasanya mahasiswanya yang banyak ikut ya, banyak program ikut biasanya yang bidang wirausaha. Oh. Ada nih yang wirausaha nih. Ada juga belum? Jadi kalau teman-teman mahasiswa ini mau buka usaha, Iya. mulai dari awal atau pengembangan itu nanti dapat dana bantuan gitu, dana bantuan untuk ngembangin usaha sih. Ada bantuan juga Pak dari kementerian? Bener, wirausaha namanya kita wirausaha kan. Jadi ada nanti bantuan dari pemerintah mengembangkan usaha gitu ya. Misalnya mau menambah modal atau mengembangkan pemasarannya, boleh bisa. Kapan lagi kan yang suka hobi usaha karena terkendala dana, ini nih dibantu kementerian buat kamu Bener. coba kewirausahaan ya Pak ya. Ada lagi Pak yang lain? Ya, yang kalau saya lihat yang sekarang itu ada proyek kemanusiaan sih. Ada proyek kemanusiaan. Program namanya proyek kemanusiaan. Nah, Jadi itu seperti apa Pak? Program ini seperti sosialisasi lebih banyak. Oh, lebih ke sosial, sosialisasi. mungkin lebih membantu ke yang programnya apa masyarakat yang belum mampu. Oh, belum mampu. Ya, lebih ke sosial. Lebih sosial. Jadi Kayak pahalanya lebih banyak lah Iya. programnya. Iya. mungkin yang cocok ke sini kayaknya anak fakultas kedokteran Pak ya. Kayak sosialisasi ke masyarakat gitu bukan? Nggak juga sih, Kesehatan nggak bukan harus ya? kedokteran ya. Prodi lain juga bisa. Oh, masih jangkauan prodi lain pun masih Kan bisa nggak masuk. dibatasin studinya harus apa. Iya betul. Wah, Makanya ternyata persepsi salah. prospeknya itu sangat besar sekali. Bener, iya bener sekali Pak. Nah, kemudian Pak, ini kan kita ada ikut kampus pertukaran pelajar nih. Ya, Pertukaran pelajar. Terus kayak kita pernah dengar nih Pak, ada namanya modul Nusantara. Modul Nusantara itu kira-kira Bapak tahu nggak seperti apa? modul Nusantara. Iya. Ya, kalau kita lihat dari dengar modul Nusantara ya, itu kan kayak semacam pembelajaran yang sifatnya beragam, Beragamnya. bebas. Iya, bebas. Gitu. Ya, kalau misalnya kita dengar dari kata-kata Nusantara, artinya nanti di situ ada belajar suku juga, ada belajar adat juga, ya bermacam-macam Iya. lah. Artinya semua mata pelajaran atau modul ya, materi-materi itu bisa dikolaborasikan semua. Wow. Tapi kalau saya berpikir bahwasanya untuk sebuah pergerakan modul Nusantara ini perlu diperbaikin lagi gitu. Karena kalau terlalu banyak yang kita sampaikan atau kita kerjakan programnya, itu nanti mahasiswanya nggak fokus, kasihan. Jadi lebih baik kita satu program kerja aja tapi tetap fokus. Iya. Iya betul. Lebih baik satu tapi perjalankan daripada dua Iya. buyar gitu Pak ya. Nah Pak, kayak kan saya mau nanya lagi nih Pak. Untuk teman-teman di rumah nih yang bingung nih cara daftarnya gimana, terus saya nggak ada dapat ilmu pengetahuan dari siapa-siapa, nggak ada yang nuntun saya. Mungkin Bapak bisa bantu dari video ini jelaskan Ya, cara pendaftaran Pak. bagi mahasiswa ya yang mungkin belum tahu infonya atau ingin mendaftar gitu ya. Kan sekarang sudah buka program Kamus Merdeka Angkatan keempat. Gitu. Jadi sudah 4 angkatan nih. Nah, cara daftarnya tinggal buka saja kamusmerdeka.kemdikbud.go.id. Itu di Google ada. Teman-teman mahasiswa bisa akses di link di situ. Nanti tinggal daftar, bikin account dulu gitu ya, daftar, terus program yang mau dipilih apa. Apakah mau magang atau mau mengajar di sekolah atau studi atau riset atau pertukaran pelajar. Ada banyak. Ada banyak sekali Ada Pak ya. banyak sekali. Mungkin Bapak sekarang nih gantian Bapak nih. Mungkin Bapak mau nanya-nanya sama saya nih. Kira-kira si Juanda Iya.
ikut nggak program ini? Ikut dong Pak, tapi Apa- salah apa satu yang mau- programnya yang terbaru tuh Pak, yang Apa? pertukaran mahasiswa merdeka tuh Pak. Pertukaran mahasiswa. Iya, Sudah daftar? Sudah Pak, kebetulan hari ini masa perpanjang, tapi sudah penutupan pada hari ini. Oke. Tadi malam sih sebenarnya Pak. Keren ya. Iya, keren. Mudah-mudahan lolos ya. Mudah-mudahan lolos sih Pak. Dan Tapi baru pengalaman pertama kali. inilah saya Pak, iya mau coba pertama kali pengalaman saya coba di sini, makanya kayak cocok nih saya tanya. Kan dosen di Sipol ini kan sudah ada juga ya yang ikut sama kayak Bapak kan? Pak Oh. Safrial dan Oh Pak Mas Wendri. Sapriel ya, Iya. Mas Wendri. Gitu. Jadi beliau ya, Ah. sudah ngikutin 2 KM nih. KM 3, Iya. KM 2 dan KM 3. Iya. Nah, yang KM 4 ini kan yang terbaru lagi. Iya Pak. Nah, itu mahasiswa programnya lebih beragam lagi, lebih banyak. Sayang sekali kalau nggak daftar gitu. Sayang sekali ya Pak. Ini kesempatan yang sangat jarang Pak ya. Iya, Di programnya, bagus. iya setiap tahun ada programnya. Kemudian kesempatan ini ya buat kami pantaslah mencoba Pak ya, karena mengenal dunia luar, memiliki kesempatan di luar prodi, di luar kampus. Kapan lagi kita terjun keluar dari kandang kita sendiri ya Pak? Nah, satu lagi yang Iya. perlu saya sampaikan gitu ya. Ah. Kampus Merdeka ini kan memang di situ kesannya mahasiswa itu berhak belajar Iya. di luar prodi selama 3 semester. 3 semester ya. 3 semester artinya mahasiswa ini belajarnya itu boleh beragam mata kuliahnya. Tidak harus di prodi saja mata kuliah, tapi bisa belajar di prodi lain. Berarti Itu bisa ambil. yang kebijakan di 2020 kemarin. Nah, tapi kalau sekarang ada lagi namanya yang tadi yang teman-teman ikutin, itu kita benar-benar langsung ke lapangan Betul. ngajarin anak-anak belajar, terus gimana bersosialisasi dengan masyarakat, gimana mengenal dunia industri. Iya Pak, betul. Jadi kalau teman-teman nggak daftar kegiatan ini, saya rasa mungkin rugi sih gitu ya, karena peluangnya cukup bagus sekali buat ke depan. Ya. Terus satu lagi mungkin yang perlu ditekankan, mahasiswa ini kan kadang buat apa sih ikut gitu, males, Iya. capek, mending mageran di rumah. Padahal itu adalah peluang besar, kalau nggak dimanfaatkan ya pilihan sendiri lah. Pilihan sendiri. Kalau mau berkembang ya ikut, kalau mau malas-malasan ya pilihan mahasiswa itu sendiri. Iya. Tinggal di teman-teman mahasiswa sendiri Pak ya, Benar. bagaimana menanggapinya, apa mau ikut atau enggak, pilihan tersendiri. Kalau menurut Bapak ini sih coba gitu, karena ini hal suatu yang jarang sekali kita dapatkan teman-temannya. Ngomong-ngomong soal Bapak pernah ngajar ke lapangan di Sungai Bahar Pak ya? Ya. Di Sungai Bahar. Itu ada berapa mahasiswa yang Bapak ajari di sana Pak? Atau Bapak bimbing? Oke. Kalau untuk jumlah mahasiswanya ya itu ada 5. Ada 5 orang? 5 orang. Kebetulan 5 orang itu 4 orangnya dari UNJA, Ya. Universitas Jambi. Satunya adalah mahasiswa kita di prodi ilmu komputer ya. Ilmu komputer. Prodi SI. Iya. Terus Pak, itu kan dalam kampus mengajar ini kan ada sistem pemilihan. Sistem pemilihan di kampus mengajar itu seperti apa sih Pak? Seleksi maksudnya ya. Iya, seleksi mereka Ya, gimana? biasanya kan yang pertama itu seleksi berkas. Iya. Ya. Nanti di situ mahasiswa ada mengisi fakta integritas, Hmm. ada ketersediaan, komitmen. Nah itu Iya. kan memang perlu diyakinkan mahasiswa apakah nanti mereka kira-kira pas ketika diseleksi ikut itu mereka berani nggak ngambil konsekuensinya. Iya. Banyak juga mahasiswa yang mengundurkan diri. Oh, Mereka nggak kuat di lapangan, karena kebiasaan di rumah ya mungkin yang nggak biasa di lapangan. Mungkin ada yang capek juga, letih juga, munduran diri. Ada yang nggak sanggup karena lokasi jarak jauh. masih jarak jauh. Tapi disitulah tantangannya ya. Kalau mahasiswa itu berani, artinya dia sudah berani untuk upgrade diri. Iya Pak. Betul. Ini Pak, mungkin teman-teman kita maba yang ada di sini yang lagi nonton mau bertanya. Ada yang mau bertanya nggak? Ya. Oke Dinda. Izin bertanya Bapak, terkait salah satu program Kampus Merdeka yaitu Kampus Mengajar, apakah program ini hanya dapat diikuti oleh mahasiswa dari Fakultas Pendidikan atau fakultas lain dapat mengikutinya? Jika boleh diikuti oleh di luar Fakultas Pendidikan, apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Dinda. Iya, untuk itu ya kelebihan Kampus Merdeka ini tidak terbatas harus prodi pendidikan saja gitu ya. Iya, iya. Contohnya mahasiswa Bapak itu ada 2 mahasiswa itu konseling jurusannya. Konseling, satu lagi administrasi pendidikan dan satu lagi yang mahasiswa dari kampus kita itu adalah ilmu komputer. Jadi tidak terbatas harus orang pendidikan gitu. Kalau misalnya jurusannya adalah akuntansi ya, akuntansi. Nah, kalau akuntansi kan nggak mungkin mengajar nih. Tapi tadi kira-kira ilmu prodinya, ilmu akuntansinya apa yang bisa diterapkan di sekolah? Apakah membantu mengelola keuangan di sekolah misalnya gitu ya? Apakah membantu merapikan administrasi dari
data, kan bisa saja, tidak harus mengajar sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah dapat selama kuliah itu ke lapangan. Jadi bebas sih, mau prodi apa saja. Mungkin ada teman-teman yang lain. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak, ketika kita dinyatakan lulus berkas untuk program kampus mengajar ini, apa saja sih Pak tes-tes yang harus dilaksanakan untuk bisa dinyatakan lolos dalam program tersebut? Oke, tipsnya ya. Tips. Oke, kalau ya teman-teman kalau sudah ikut seleksi ya, seleksi berkas ya, kampus mengajar, itu biasanya nanti ada tes kebangsaan, wawasan kebangsaan. Nah, di situ teman-teman nanti akan dites kira-kira ideologi untuk pengetahuan dari negara Indonesia-nya sebatas apa. Misalnya dari Pancasila. Terus kalau pengalaman Bapak selama KM3 kemarin yang lagi berjalan ini, itu nanti kita akan dites ada kekerasan seksual nanti. Karena kenapa ada tes kekerasan seksual? Karena timbul dari KM1 dan KM2 bahasanya terjadi kekerasan seksual di lapangan. Jadi nanti di situ teman-teman itu akan mengisi menurut teman-teman kekerasan seksual itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau pengalaman Bapak seperti itu, tapi mungkin untuk KM4 ini mungkin agak berbeda lagi format tesnya. Apa aja sih Pak kriteria untuk mengikuti kampus Merdeka ini? Kriteria. Nah, mungkin kalau kriteria ya sebenarnya tidak ada kriteria khusus. Mungkin kalau syarat umumnya minimal mahasiswanya itu semester 4 dan IPK-nya pasti di atas 3 ya. Kenapa ada syarat seperti itu? Ya memang dari kementeriannya memang membuat sebuah kebijakan kalau bisa mahasiswa yang ikut ini sudah punya pengalaman basic dulu nih. Apakah pengalaman organisasi atau pengalaman ikut kegiatan di luar. Lalu kalau untuk kriteria sebenarnya tidak ada kriteria khusus. Karena dibuka untuk umum kan. Mahasiswa bisa saja ikut dengan melampirkan berkas-berkas tadi. Oke, itu Pak untuk kriteria untuk mahasiswa Pak ya. Kalau untuk kriteria dosen sendiri Pak, gimana? Ya. Sebagai dosen pembimbing di lapangan. Ya itu ya, yang Bapak bilang tadi untuk kriteria dosen mungkin yang jelas dosennya sudah terdaftar ya pasti. Nggak boleh dosen yang nggak jelas gitu. Jadi, artinya yang syarat utamanya mungkin dosennya harus sudah punya NIDN, nomor induk dosen nasional itu wajib. Iya. Kalau dosennya sudah punya home base, artinya home base ini adalah dosen itu mengajar di mana, artinya sudah punya rumah. Nah kalau sudah persyaratan NIDN, sudah punya home base, artinya sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Kalau untuk syarat khusus dosen lainnya, mungkin kalau dosennya sudah punya pengalaman membimbing mahasiswa di kegiatan di luar, kayak pengabdian, itu lebih bagus. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh oleh dosen, kelulusannya itu semakin tinggi. Sama dengan mahasiswa, kalau mahasiswanya itu sering ngikutin kegiatan di luar, ya punya sertifikat atau pernah jadi MC atau pernah jadi kegiatan lah ya, prestasi, itu bisa peluang lulusnya lebih besar. Nah, itu aja. Kalau ini Pak, saya mau nanya, manfaat apa yang Bapak dapatkan selama mengikuti itu Pak? Kemudian apa yang pernah Bapak raih yang diberikan Kemendikbud untuk Bapak? Ya, kalau untuk pengalaman saya pribadi ya, untuk yang pertama itu pasti pengalaman. Pengalaman itu kan tidak didapat dari manapun. Iya. Jadi yang pertama pengalaman. Yang kedua adalah kalau di sini Bapak banyak mengenal orang-orang baru, terutama orang pendidikan ya. Iya. Guru, banyak kenal guru-guru, banyak kenal mahasiswa dari luar, banyak juga kenal dengan dosen-dosen lain. Jadi kita selain bertambah soft skill, hard skillnya, kita jadi nambah nih relasi. Saling banyak kenal, kita punya banyak teman tuh. Betul. Nah jadi itu pengalaman yang saya dapat. Lalu yang kedua yang sangat menjadi sebuah pengalaman pribadi itu ketika Bapak dan tim ya masuk ke lapangan, itu kan kondisi jalannya sangat parah misalnya. Wow. Jadi sempat hampir jatuh nih, seluruhnya tuh hampir jatuh dan ya itu menjadi sebuah pengalaman yang seru. Jalannya licin kan ya, karena di Bali itu kan jalannya agak Belum ada perbaikan Pak ya? tanah merah. Wah, licin sekali tuh Pak. Jadi kalau nggak hati-hati ya kita bisa terperosok ke jurang. Berarti jurang ya, tapi ya jalan-jalan jelek. Oh, jalan-jalan. Saya pikir di pinggiran jalan tuh ada jurang. Wow. Sawit-sawit dari kita ngelewatin kebun-kebun sawit. Untuk kayak misalnya sertifikat atau piagam Bapak ada dapat nggak? Ada dapat juga.
sertifikat itu pasti dari kementerian ya, sertifikat sebagai dosen pembimbing lapangan, terus sertifikat mahasiswanya. Kalau nanti misalnya kita ada prestasi lagi, misalnya ngajarin gurunya gitu, itu nanti dapat sertifikat khusus lagi. Wow, kapan lagi kan dapat sertifikat dari Kemendikbud? Jarang banget ya Pak. Itu langsung dari sana pusat langsung Pak ya dapatnya? Ya kalau untuk yang sertifikat DPL-nya ya, itu langsung dari pusat. Tapi kalau nanti sudah masuk dalam kegiatan itu biasanya bisa dari pihak sekolahnya, bisa dari dinas pendidikan. Nah Pak, untuk teman-teman mahasiswa yang kemarin Bapak bimbing di sana itu mereka dapat uang tips nggak Pak? Dapat uang saku nggak? Ya pasti, mahasiswa itu pasti dapat uang saku. Mereka dapat per bulan. Per bulan juga? Per bulannya itu kalau boleh tahu ada berapa, yang 1.200.000. Atau 1.200.000. Ada yang juga langsung 2 bulan sekali dibayar. Tapi biasanya normalnya itu dapat 1.200 yang sama Bapak ya. Iya. Banyak sekali hal yang kita dapat di situ Pak ya. Nah Sobat UNH, itu dia materi yang dapat disampaikan dari Pak Huda ya. Banyak sekali hal yang kita dapatkan dari penjelasan Pak Huda tadi. Terima kasih Pak Huda sudah mau mampir ke sini untuk berbincang-bincang seputar Kampus Merdeka. Sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, mudah-mudahan. Iya, betul sekali. Nah Sobat UNH yang belum daftar, mungkin bisa daftar di program selanjutnya ya. Tetap dukung kami di podcast UNH Menyapa dengan cara komen, like, and subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.